Assalamualaikum teman-teman. Kita lanjut proses berikutnya. Ini proses yang HP tadi ya, HP Nokia 6600 yang sudah kita ambil IC-nya, kita bakar, kita ambil IC-nya, kita sortir. Pertama baterai kecil bulat itu harus dibuang. Soalnya kalau nggak dibuang waktu proses pembakaran IC sama kutu, baterai itu bisa meledak, jadi bisa menghambur kemana-mana material IC sama kutu-kutu. Jadi harus kita ambil, kita buang, kita kumpulkan, kita jual besi saja. Lalu mikron sendiri nanti diproses cukim. Kalau IC kita bakar, kita haluskan, kita tumbuk seperti ini tadi. Udah tak tumbuk tapi nggak tak videokan, kalau tumbuk kan gampang. Yang penting waktu membakar IC itu harus benar-benar sampai putih semua. Jadi ketika ditumbuk itu empuk, jadi tepung. Kalau udah jadi tepung semua, udah yakin, kita bersihkan, kita cuci, kita limbang pakai air sabun. Kita kasih air, terus kita kasih sabun sedikit. Tujuan sabun biar logam yang halus-halus itu nggak ngambang, jadi dia turun. Kalau ngambang dia kebuang sama air. Nah, ini udah lumayan bersih, airnya udah bening. Nah, setelah halus gini, lalu kita limbang, kita buang karbon-karbonnya. Setelah bening airnya, kita cukim. Kenapa kita cukim nggak langsung regia? Ya pengennya dapat perak juga, perak palladium juga turun. Kalau regia nanti susah ambilnya, harus prosesnya harus pakai karbit atau pakai tembaga atau pakai pengendap lainnya. Kalau dicukim kan enak, nanti logam emasnya bisa lebih bersih. Dicukim nitrit kalau ada HF sama HF, kalau nggak ada ya udah nitrit aja. Cukim ringan aja, nanti kasih air, yang penting di atas endapan ini, di atas endapan secukupnya, terus dikasih nitrit sampai reaksi. Kalau reaksi habis coba ditambah nitrit sedikit lagi, masih reaksi enggak. Kalau masih reaksi tambah sedikit lagi sampai benar-benar yakin udah enggak reaksi. Itu tandanya logam tembaga, perak, palladium, besi dan lain-lain sudah kemakan nitrit. Nanti setelah semua udah kemakan nitrit, kita pisah airnya, kita saring. Lalu hasil saringannya itu endapannya yang masih tersisa itu kan logam emas, tinggal kita regia. Ini pun sebenarnya bisa kalau mau langsung dilogamin. Nanti prosesnya langsung dicukim, sama saja. Lagi males tapi mau melogamin, LPG tinggal sedikit. Sementara ini kita cukim saja dulu. Hasil cukimannya kita regia. Setelah kita regia, kita endapkan pakai SMP, kita kasih urea dulu. Oke, kita ikuti proses selanjutnya kawan-kawan. Wah, tempatnya penuh. Oke, kita taruh sini aja. Nah, kita cuci dulu tempatnya.
Jangan lupa pakai masker biar safety, pakai sarung tangan karet, kalau bisa sarung tangan karet, kalau nggak ada ya plastik. Tapi kalau plastik rawan bocor, robek, nanti kena tangan bahaya. Sama kita kasih HCl nya 3, nanti nitritnya 1. Misal HCl 30 mili ya, kalau nitritnya 10 mili. Ini saya pakai 60 mili ya. Kalau 60 mili berarti HNO3 nya 20 mili, totalnya 80. Ini HNO3, tulisannya ngeblur, udah bagus. Ya, total 80 mili kurang lebih. Kita tunggu sampai agak menguning. Mau dituang langsung juga bisa, cuman lebih bagus kalau udah agak menguning regianya. Ini namanya cairan regia, percampuran HCl banding nitrit. HCl nya 3, nitritnya 1 bagian. Nah, ini udah agak kuning. Kalau terlalu lama ya kita tuangin. Nah, ini kalau untuk regia nanti ya. Kalau sekarang kan kita cukim dulu. Nah, cukimnya pakai nitrit. Nanti kita kasih ini takarannya. Kalau enggak ya ini kita pindah dulu aja biar enak buat nakar. Ini saya bikin regia dulu. Kenapa enggak nanti aja ya, biar nanti udah matang regianya kalau mau dipakai.
Maaf, nitritnya nggak usah ditakar ya, kita langsung tuangkan aja. Kita kasih air sedikit. Kalau ada air AC atau aquades, kalau nggak ada air hujan atau air ya yang penting bersih, jangan air pump. Kita kasih air yang penting terendam materialnya, nggak harus banyak-banyak, yang penting terendam. Ngasih nitrit gak usah terlalu banyak dulu, yang penting reaksi. Kalau udah reaksi kita tunggu dulu sampai reaksinya habis. Kalau reaksi udah berhenti kasih lagi, coba. Kalau masih reaksi berarti butuh nitrit lebih. Nah, ini kan udah reaksi. Kita tunggu sampai reaksinya selesai. Kalau kurang yakin, kita kasih air sedikit lagi, kita kasih nitrit biar agak banyak sedikit cairannya, terlalu kental. Warna udah mulai biru, kelihatan apa enggak? Oh, maaf kurang jelas ya. Udah, ini yang penting udah terlihat semakin biru. Kita tutup biar asapnya nggak kemana-mana.
masih reaksi ya, masih naik turun masih reaksi. Kita tunggu sampai selesai. Semoga perak dan palladiumnya juga lumayan ya, walaupun dari bahan sedikit. Semoga cukup buat nutup modal sama keuntungan. Oke kawan, kita lanjutkan lagi. Sekarang kita memproses PCB nya. Nah ini PCB nya, ini udah saya kasih air, ini air biasa, yang penting sampai terendam. Setelah itu kita kasih nitrit, sama pemberian nitritnya juga secukupnya, cuma sampai bereaksi saja. Kalau terlalu keras ya sayang, nanti kelebihan nitrit boros. Secukupnya saja sampai bereaksi. Nah, itu udah mulai agak bereaksi. Udah itu saja. Oke, kita tutup dulu, baunya menyengat. Nah ini ya, udah mulai reaksi pelan aja, nggak usah terlalu kencang, biar emas yang halus-halus juga nggak hancur. Kita tunggu sampai selesai, sampai mengelupas semua, sampai tembaga, timah, dan motor lain bersih. Kalau dirasa reaksi kurang, ditambahin sedikit. Nah, pelan-pelan gini nanti lama-lama dia ngelupas sendiri. Kita lihat proses cokim yang IC tadi ya. Nah, ini udah mulai pelan reaksinya. Kita nyalakan lampunya dulu. Tangan satu susah. Kita lihat. Nah ini masih ada yang reaksi. Oh itu masih kenceng. Oke, kita biarin dulu, kita lanjutkan nanti. Nah ini udah mulai putih-putih airnya. Ini timah, pertama yang timah yang kena, timah sama tembaga. Kalau ada perak baru perak, palladium. Katanya sih ada lapisan palladium di PCB atau perak, kita juga nggak tahu ya, belum pernah khusus ngolah perak dari PCB atau palladium. Biasanya sih saya ambil cuma emasnya saja, paling mentok tembaga tak turunin. Nah, ini udah mulai keruh airnya, reaksinya pelan reaksinya. Kalau buat teman-teman yang nggak sabar nungguin ya, dikasih agak kencang dikit nggak apa-apa, yang penting jangan terlalu kencang, polusi udara nanti yang kasihan tetangga. Kalau di sini sih aman, nggak ada tetangga. Ada tetangga tapi itu udah lumayan jauh, galang pohon-pohon. Di sana juga nggak ada tetangga, rumahnya mencil. Ini di tengah kebun, di dekat-dekat hutan ya, nggak hutan sih, cuma kecil hutannya. Nah itu terlihat ada gunung. Tuh yang tahu namanya gunung apa, komentar. Yang baru viral-viralnya itu gunung. Nah, ini pohonnya malah terserang penyakit, pohon mahoni. Itu kayunya pada jatuh, kering. Nah, ini
juga mau nih, tapi sehat. Nah, ini keadaan lab abal-abal saya berantakan. Nah, rumahnya kayak gini, gubuk. Nah, yang penting bisa buat cari nafkah. Oke, buat teman-teman yang semangat ngolahnya gagal, jangan putus asa. Gagal bangkit. Saya sendiri juga pernah mengalami kegagalan. Ya, mungkin sampai saat ini juga masih kadang gagal. Cuman kita nggak boleh putus asa. Kita terus berusaha. Kewajiban kita kan berusaha. Perkara yang menentukan nanti kan yang di atas. Yang penting berusaha. Hasil kita tidak tahu, pasrah saja. Berusaha semaksimalnya. Nah, ini udah mulai kenceng ya reaksinya. Tuh, udah mulai reaksi. Bagusnya sih digoyang gini ya, cuman capek kalau goyang terus. Iya, mumpung ingat waktu proses pencucian IC yang habis dibakar tadi itu kan karbonnya kan mengambang di air. Itu caranya jangan kasih air dulu. Sebaiknya sehabis ditumbuk halus arang dari IC itu kasih sabun cuci piring, sunlight atau apalah terserah. Nanti diratain semua sampai semua arang terkena sabun merata, basah semua, baru kasih air. Soalnya kalau langsung dikasih air susah nanti menyatunya, basahnya itu susah arangnya. Jadi arang itu dibasahin pakai sabun semua dulu, baru dikasih air, baru dicuci, dilimbang. Kalau melimbang hati-hati. Waktu melimbang itu waktu pas diaduk-aduk itu didiamin dulu minimal ya 2 menit biar turun dulu logam-logam yang ngambang-ngambang itu, sambil disemprot-semprot. Kadang-kadang disemprot pakai semprotan air itu biar turun. Setelah 2 menit baru ditiriskan airnya, nanti dibilas lagi pakai air sabun lagi, diaduk-aduk lagi, ditunggu lagi minimal 2 menit, disemprot-semprot, baru dituang seperti itu terus sampai benar-benar agak bening. Kalau nggak didiemin itu nanti resiko serbuk-serbuk emas yang kecil-kecil, yang foil itu malah ikut kebuang ya nanti ke air. Jadi berhati-hati sendiri. Ya itu kalau bisa dikasih sabun, harus pakai sabun kalau saran saya. Sabun dulu, kalau udah merata basah arang merata basahnya, basah sabun, baru dikasih air. Nah itu nanti enak pekerjaannya. Terus habis dicuci bersih, dicukim nitrit. Kalau ada F ya silahkan pakai HF, tapi nggak harus. Pakai nitrit sama air saja sudah cukup. Kalau mau pakai HF silahkan, kalau kurang yakin cuma pakai nitrit. Nah, setelah nanti pencukiman selesai, hasil saringannya, endapannya yang masih tersisa itu diregia. Nanti sisa air cukiman tadi kita turunkan peraknya. Insya Allah ada perak itu. IC itu biasanya ada perak, ada palladium. Caranya setelah disaring bersih, harus betul-betul bersih ya, nanti dikasih sulfat dulu, jangan langsung diendapin pakai garam. Fungsi dikasih sulfat dia untuk mengendapkan timah. Perak nggak mungkin turun, karena perak justru nggak bisa cair dalam sulfat. Justru dia perak itu cair dalam sulfat, justru dia akan tertahan karena sulfat, nggak akan mengendap. Seperti itu. Yang turun nanti timah. Oke ya, nanti bisa kita praktekkan. Kalau waktunya cukup ya saya video. Atau nggak berhalangan ya saya usahakan lah nanti saya praktekkan. Oke, terima kasih. Nanti kita lanjut lagi. Oh ya, tadi fungsi asam sulfat dia kan menurunkan timah dan pengotor lain biar ngendap dulu. Baru setelah itu disaring sampai bersih, disumbat tisu corongnya biar agak rapat.
Nah, setelah disaring terlihat sudah jernih, nah itu baru boleh diturunkan pakai garam peraknya. Kalau tidak dikasih sulfat, namanya elektronik itu kan pasti ada timah putihnya. Dia nanti peraknya nyusu, nggak bakal bisa mengendap, susah nanti ngendapnya. Jadi kayak serbuk-serbuk timah itu mengganggu. Kalau emas istilahnya apa ya namanya ya, lupa. Kalau di perak nyusu, oh iya, kalau emas itu endapannya jadi ngenus ungu, abu-abu, jadi nggak karu-karuan. Jadi sebaiknya diturunin dulu timahnya itu dari cairan peraknya. Kalau sulfat cukup, insya Allah hasil endapan peraknya bersih, dia langsung menggumpal-gumpal, jadi nggak keruh airnya. Ya itu dulu ya, kita lanjutkan nanti, kita skip dulu.